Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 Akuntansi Keuangan 2 akan mempresentasikan materi sewa guna usaha, yaitu akuntansi bagi lesor. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama, yaitu saya sendiri, Alvina Anggraini, NPM 0037, yang kedua, Hanifah Kartika Sari, NPM 0054, yang ketiga, Rizal Wahyu Alfafa, NPM 0066. Yang pertama yaitu manfaat bagi lesor. Manfaat bagi lesor ada 3. Yang pertama adalah pendapatan bunga. Sewa merupakan bentuk pembiayaan. Bank Captive dan perusahaan leasing independen melihat bahwa transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, insentif pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melakukan sewa tidak dapat menggunakan manfaat pajak dari aset tersebut. Tetapi leasing semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat pajak tersebut kepada pihak lain atau lesor dengan imbalan berupa tarif sewa yang lebih rendah atas aset sewaan. Yang ketiga, nilai residu yang tinggi. Keuntungan lain bagi lesor adalah dikembalikannya aset pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ekonomi sewa. Lesor seperti CNH Capital dalam contoh sebelumnya menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat imbal hasil atau rate of return, suku bunga implisit yang diperlukan untuk menjustifikasikan front-end loader. Dalam menetapkan tingkat imbal hasil, CNH mempertimbangkan posisi kredit Ivanhoe, panjang sewa, dan status nilai residu dijamin versus tidak dijamin. Klasifikasi sewa oleh lesor. Untuk tujuan akuntansi, lesor juga mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dapat dibagi lagi menjadi pembiayaan langsung dan tipe penjualan. Seperti akuntansi les, jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, lesor harus mengklasifikasikan dan memperhitungkan pengaturan tersebut sebagai sewa pembiayaan. Perbedaan bagi lesor antara sewa pembiayaan langsung dan sewa tipe penjualan adalah ada tidaknya keuntungan atau kerugian pabrikan atau dealer manufacturers or dealers profit or loss. Lesor mengklasifikasikan dan mencatat semua sewa yang tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan langsung atau sewa tipe penjualan sebagai sewa operasi. Metode pembiayaan langsung atau lesor. Sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease merupakan pembiayaan untuk pembelian aset oleh lesi. Dalam jenis sewa ini, lesor mencatat piutang sewa atau lease receivable dan bukan aset sewaan. Piutang sewa adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum ditambah nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin. Perlu diingat bahwa pembayaran sewa minimum meliputi 1. Pembayaran sewa tidak termasuk pelaksana. Yang kedua, opsi tawar-menawar pembelian jika ada. Yang ketiga, nilai residu yang dijamin jika ada. Yang keempat, penalti atas kegagalan untuk memperbarui jika ada. Metode operasi atau lesor. Dalam metode operasi, lesor mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lesor menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal. Dengan penyusutan pada periode yang dikaitkan dengan pendapatan sewa, jumlah pendapatan yang diakui pada setiap periode akuntansi adalah jumlah penerimaan atau dasar garis lurus. Walaupun penerimaan sewa tidak menggunakan dasar tersebut, kecuali terdapat dasar sistematis dan rasional lain yang lebih mencerminkan pola waktu yang mana penggunaan manfaat aset sewaan menurun. Selain sebagai penyusutan, sebagai beban penyusutan, lesor membebankan biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan berdasarkan penyisihan sewa yang berkaitan dengan metode akuntansi berjalan. Lesor mengamortisasi selama umur sewa setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen, seperti biaya penilaian, biaya penemu, dan biaya pemeriksaan kredit, biasanya menggunakan dasar garis lurus. Masalah akuntansi khusus. Fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai residu, yang kedua sewa tipe penjualan atau lesor, yang ketiga opsi tawar-menawar, yang keempat biaya langsung awal, yang kelima klasifikasi lancar versus tidak lancar, dan yang keenam pengungkapan.
Nilai residu atau residual value adalah estimasi nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa. Seringkali terdapat nilai residu yang signifikan pada akhir masa sewa, terutama ketika umur ekonomi aset sewaan melebihi masa sewa. Jika hak atas aset tidak dialihkan secara otomatis kepada lesi, kriteria 1, dan opsi tawar-menawar pembelian tidak ada, kriteria 2, lesi akan mengembalikan hak atas fisik aset kepada dasar pada akhir masa sewa. Hanifah Kartikasari, NPM 20.01.02.0054 akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya adalah dijamin versus tidak dijamin. Nilai residu mungkin dijamin atau tidak dijamin oleh lesi. Kadang-kadang lesi disetujui untuk membayarkan setiap kekurangan di bawah jumlah, dinyatakan bahwa nilai residu tertentu yang akan direalisasikan oleh lesor pada akhir masa sewa. Dalam kasus seperti itu, jumlah yang dinyatakan tersebut adalah nilai residu yang dijamin atau guaranteed residual value. Pembayaran sewa. Nilai residu yang dijamin menurut definisi lebih memiliki kepastian realisasi daripada nilai residu yang tidak dijamin. Akibatnya, lesor dapat menyesuaikan pembayaran sewa karena adanya peningkatan kepastian pemulihan aset. Setelah lesor menetapkan pembayaran, maka kemudian tidak ada bedanya dari sudut pandang akuntansi apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Investasi neto yang dicatat lesor atau setelah pembayaran ditetapkan akan sama. Akuntansi lesi untuk nilai residu. Apakah estimasi nilai residu yang dijamin atau tidak dijamin memiliki konsekuensi ekonomi dan akuntansi bagi lesi? Konsekuensi akuntansi adalah bahwa pembayaran sewa minimum dasar untuk kapitalisasi nilai residu yang dijamin, tetapi tidak termasuk nilai residu yang tidak dijamin. Nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang dijamin mempengaruhi perhitungan pembayaran sewa minimum oleh lesi. Oleh karena itu, nilai residu tersebut juga mempengaruhi jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset sewaan dan kewajiban sewa. Akibatnya, nilai residu yang dijamin adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lesi akan membayar dalam bentuk properti atau kas atau keduanya pada akhir masa sewa. Nilai residu yang dijamin. Nilai residu yang dijamin mempengaruhi perhitungan pembayaran sewa minimum oleh lesi. Oleh karena itu, nilai residu tersebut juga mempengaruhi jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset sewaan dan kewajiban sewa. Akibatnya, nilai residu yang dijamin adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lesi akan membayar dalam bentuk properti atau kas atau keduanya pada akhir masa sewa. Nilai residu yang tidak dijamin. Dari sudut pandang lesi, nilai residu yang tidak dijamin atau unguaranteed residual value sama dengan tidak ada nilai residu dalam hal pengaruhnya terhadap metode bagi lesi untuk menghitung pembayaran sewa minimum dan kapitalisasi aset sewaan dan liabilitas sewa. Akuntansi lesor untuk nilai residu. Lesor akan memulihkan investasi neto yang sama untuk nilai residu yang dijamin ataupun tidak dijamin. Artinya, lesor menggunakan asumsi bahwa dia akan merealisasikan nilai residu pada akhir masa sewa baik dijamin maupun tidak dijamin. Akuntansi lesor untuk nilai residu. Lesor akan memulihkan investasi neto yang sama untuk nilai residu yang dijamin ataupun tidak dijamin. Artinya, lesor menggunakan asumsi bahwa dia akan merealisasikan nilai residu pada akhir masa sewa baik dijamin maupun tidak dijamin. Perbedaan utama antara sewa pembiayaan dengan sewa tipe penjualan adalah keuntungan bruto atau kerugian pabrikan atau dealer. Diagram berikut menyajikan perbedaan antara pembiayaan langsung dengan sewa tipe penjualan. Dalam sewa tipe penjualan, lesor mencatat beban pokok penjualan dan pengurangan persediaan terkait dan piutang sewa. Saat mencatat pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan, ada perbedaan akuntansi antara lain antara nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Nilai residu yang dijamin dapat dianggap bagian dari pendapatan penjualan karena lesor mengetahui bahwa seluruh aset telah dijual. Akan tetapi, ada lebih sedikit kepastian bahwa aset yang termasuk nilai residu yang tidak dijamin telah terjual, yaitu akan terrealisasi. Oleh karena itu, lesor mengakui penjualan dan beban pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang realisasinya telah terjamin. Namun jumlah laba bruto atas penjualan aset, apakah nilai residu yang dijamin maupun tidak dijamin. Pengungkapan data sewa. Selain jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang terkait dengan syaratan dan liabilitas sewa, IASB mensyaratkan lesi dan lesor untuk
mengelola informasi tertentu tentang sewa. Persyaratan ini bervariasi berdasarkan pada jenis sewa, pembiayaan atau operasi, dan apakah pembuatan laporan keuangan adalah lese. Persyaratan pengungkapan menyediakan informasi bagi investor sebagai bagi lese. Yang pertama yaitu penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada periode pelaporan dan nilai sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu total pembayaran sewa minimum pada masa depan akhir periode pelaporan dan nilai sekarang untuk setiap periode berikutnya. Yang pertama yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, lebih dari 1 tahun atau tidak lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu lebih dari 5 tahun. Sedangkan persyaratan pengungkapan penyediaan informasi bagi investor untuk lessor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi antara investasi bruto dalam sewa pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga yaitu pendapatan keuangan yang belum diterima. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu investasi bruto dalam sewa dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan untuk setiap periode berikut. Yang pertama yaitu tidak lebih dari 1 tahun, yang kedua lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun, dan yang ketiga yaitu lebih dari 5 tahun. Akuntansi sewa masalah belum terselesaikan. Akuntansi sewa rentan terhadap penyalahgunaan. Perusahaan melakukan usaha keras untuk menghindari IFRS dalam bidang ini. Dalam prakteknya, keinginan yang kuat dari lese untuk menolak kapitalisasi telah membuat sebagai aturan akuntansi untuk mengoptimalkan sewa tidak efektif. Untuk menghindari kapitalisasi aset sewaan, perusahaan mendesain, menulis, dan menafsirkan perjanjian sewa untuk mencegah terpenuhinya salah satu dari 4 kriteria sewa pembiayaan. Perusahaan dapat dengan mudah merancang perjanjian sewa sedemikian rupa dengan memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan bahwa sewa tidak menentukan pengalihan hak atas properti kepada. Yang kedua yaitu menetapkan masa sewa di bawah perkiraan umur ekonomik aset sewaan sehingga uji umur ekonomik tidak terpenuhi. Yang ketiga, tidak menentukan opsi tawar-menawar pembelian. Dan yang terakhir, yang keempat, mengatur nilai sekarang pembayaran sewa minimum kurang dari nilai wajar aset sewaan. Mungkin sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.